Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ledakan mematikan terjadi di sebuah pangkalan militer di Irak, menyusul serangan langsung Israel terhadap Iran sebagai balasan atas serangan drone dan rudal Iran. Proksi Teheran di luar Iran menghadapi serangan Jumat malam dengan sejumlah ledakan menimbulkan bola api di sebuah pangkalan dekat Baghdad yang menampung milisi pro-Iran. Sedikitnya 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka menurut pejabat Irak. Sementara militer Amerika membantah keterlibatannya dan pasukan pertahanan Israel IDF juga tidak berkomentar. Serangan di Irak ini terjadi kurang dari 24 jam setelah Israel menyerang Iran, mengakibatkan terjadinya ledakan di kota Isfahan. Menurut pejabat senior Amerika, pesawat tempur Israel meluncurkan sedikitnya 3 rudal dari luar wilayah udara Iran dengan menarget radar pertahanan udara Iran yang melindungi pusat listrik tenaga nuklir. Tapi pusat tenaga nuklir ini sendiri tidak menjadi target serangan. Sementara Menlu Amerika Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat tidak terlibat dalam operasi serangan itu. Sejumlah pemimpin dunia mendesak Israel dan Iran untuk menahan diri dari serangan lanjutan agar kawasan Timur Tengah tetap stabil. Saudara, perang punya dampak lingkungan jangka panjang menurut peneliti sejumlah negara yang mengkalkulasi emisi gas rumah kaca dan penggunaan bahan bakar dalam aktivitas militer. Karena itu sejumlah pihak mendesak komunitas internasional untuk membuat aturan yang lebih rinci mengenai dampak perang terhadap perubahan iklim. Puing reruntuhan dari 170.000 gedung rusak akibat perang di Gaza bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi juga lingkungan. What the likelihood that there may be storage of chemicals, fuel tanks, or other materials that may then cause contamination. The environmental quality of existing groundwater supplies are already poor, and that's been exacerbated by the current conflict. Para peneliti mencoba memperhitungkan dampak lingkungan dari perang di Ukraina dan Timur Tengah. Misalnya kebakaran hutan akibat perang dan polusi dari senjata adalah ancaman signifikan terhadap manusia, alam liar, dan ekosistem di Ukraina. Any ordnance which is explosive, when it explodes, it can start off new fires and it definitely produces more chemicals which come out. Penelitian lain menunjukkan dalam 18 bulan pertama saja, perang di Ukraina telah menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca dibandingkan emisi tahunan dari Austria, Portugal, dan Hungaria. Dan masalah-masalah ini diharapkan akan jadi pemacu untuk bergerak lebih cepat dan tepat. International efforts will be needed from scientists, policymakers, to develop some new guidelines. Bahkan dengan data yang terbatas, Conflict and Environment Observatory memperkirakan aktivitas militer global bertanggung jawab atas 5,5% emisi gas rumah kaca tiap tahunnya. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sejumlah hutan nasional yang menjadi destinasi wisata di California dan seringkali juga dilanda kebakaran yang belakangan semakin ekstrim. Pihak berwenang berupaya melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan parah, antara lain dengan penipisan pohon dan semak belukar. Dengan gergaji dan berbagai alat berat, pekerja dari Dinas Kehutanan Nasional Amerika Serikat membersihkan pepohonan dan semak-semak di Hutan Nasional Tahoe di California. Langkah ini dilakukan guna mencegah resiko kebakaran hutan yang beberapa tahun belakangan mengganas di negara bagian paling padat penduduk ini. When there's too much fuel or vegetation, then that creates larger, more intense wildfires. The other thing that's happening is we're having more intense drought. Tapi upaya Dinas Kehutanan ini mendapat sorotan dari sebagian aktivis lingkungan hidup, termasuk Cal Wild. We're asking the Forest Service to make their treatments lighter, to focus on smaller trees and shrubs, leave the larger trees, and ensure that the scenery and recreation opportunities that people enjoy along the North Yuba River are protected. Yayasan Hutan Nasional atau National Forest Foundation adalah organisasi nirlaba yang dibentuk Kongres AS untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Nasional untuk mengelola hutan-hutan di lahan milik pemerintah federal Amerika Serikat, termasuk di Hutan Nasional Tahoe. People will have to get used to seeing a less dense forest because that's a healthy forest.
But right now, they're pretty dense and pretty crowded, and I think that's mistakenly thought of as being normal. Kebakaran hutan menjadi masalah yang rutin dihadapi California dan negara bagian sekitar. Tapi kebakaran ini memuncak pada 2020 dan 2021 sebelum mereda tahun-tahun sesudahnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Jonathan Niti Susanta, dokter gigi yang membuka klinik Niti Susanta Family Dentistry di Orlando, Florida. Menurut Jonathan, kunci keberhasilan klinik gigi bukan hanya terletak pada teknologi kedokteran gigi modern, tapi terutama pada kenyamanan dan kepuasan pelanggannya. Siang itu, Thomas McCartney sedang menjalani perawatan gigi di Niti Susanta Family Dentistry, klinik gigi di Orlando, Florida. Sudah 3 tahun ia menjadi pelanggan klinik gigi yang didirikan oleh Dr. Jonathan Niti Susanta ini. I feel like I belong here. You know, you guys mentioned family before, and that's the impression I got. Everybody just seemed to be courteous and kind and what have you. You know, and efficient, professional, and it didn't hurt. Kenyamanan dan kepuasan pelanggan, kata Jonathan, memang menjadi salah satu kunci utama mengelola kliniknya. Saya dari dulu, kalau orang sakit, hari itu juga harus ditolong. Kalau saya dengar dari pasien-pasien ke sana-sana, oh minggu depan baru ada tempat, padahal dia kesakitan. Jonathan Niti Susanta mendirikan klinik gigi ini setelah cukup lama menjadi dokter gigi di Belanda. Sempat bekerja jadi dokter gigi di klinik orang, lelaki kelahiran Bondowoso, Jawa Timur ini kemudian memutuskan membuka klinik sendiri tahun 1994. Kalau bekerja di tempat lain, semua harus mengikuti prakteknya mereka. Yang paling susah itu insurance di sini, yang paperwork yang banyak sekali yang harus dicek. Beruntung anak perempuannya, Nadine Niti Susanta, yang pernah kerja di bidang keuangan, kemudian menjadi dokter gigi dan bergabung dengannya untuk menjalankan klinik. When I came in, I learned the dental side, but then I was able to use what I learned to expand the business as well with him. Meski usia sudah lebih dari 70 tahun, Dr. Jonathan masih sigap menangani 10-20 pasien setiap hari. Dari Orlando, Florida, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.